Victor Wembanyama ternyata masih mengalami pertumbuhan tinggi badan. Dan mungkin selama ini San Antonio Spurs menyembunyikan itu dari kita semua. Sekarang ia tercatat memiliki tinggi badan 7 kaki 3,5 inci atau 222 cm. Tapi dalam 2 musim terakhir, pemberitaan tentang tinggi badan asli Wemby selalu tidak konsisten. Pada musim pertamanya di NBA, mereka menyebut bahwa tinggi badan Wemby mencapai 7 kaki 4 inci atau 223,5 cm. Jadi entah bagaimana tinggi badannya tiba-tiba berkurang pada musim ini. Nggak masuk akal kan? Mana bisa tinggi badan turun? Tapi coba kamu lihat foto ini. Ini adalah foto resmi Spurs yang diambil pada Maret 2025 lalu. Charles Bassey, pemain nomor 28 yang berdiri di samping Wemby, memiliki tinggi badan 6 kaki 10 inci atau 208 cm. Dan di sini ujung kepala Bassey terlihat sejajar dengan mulut Wemby. Jika kita melihat dari proporsi badan pada umumnya, tengkorak atau kepala manusia dianggap berkurang 1/8 dari tinggi total tubuh tersebut. Jadi, dengan tinggi badan Wemby, maka kepalanya diperkirakan berukuran 11 inci atau 28 cm. Kemudian, jarak dari ujung dagu ke mulut dianggap berukuran 1/4 dari tengkorak manusia, yang artinya sekitar 2,75 inci atau 7 cm dalam kasus Wemby. Kurangi ukuran kepala Wemby dengan jarak dari ujung dagu ke mulutnya, maka kita akan mendapatkan 21 cm. Dan jika dijumlah dengan tinggi badan Bassey, maka dalam foto ini Wemby memiliki tinggi hingga 7 kaki 6 inci atau 229 cm. Wow! Tapi semua itu tadi baru bisa terlihat kalau kita perbesar saja gambarnya. Tapi mungkin setelah ini bakal bikin kalian lebih yakin kalau Wemby sebenarnya lebih tinggi dari yang kalian kira. Spurs mengambil foto ini 2 bulan setelah foto resmi tadi. Ini merupakan jajaran pemain Spurs yang memenangi gelar Rookie of the Year. Legenda Tim Duncan dan David Robinson memiliki tinggi masing-masing 6 kaki 11 inci atau 211 cm dan 7 kaki 1 inci atau sekitar 216 cm. Tapi itu jadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tinggi Wemby di foto ini. Mungkin tinggi badan Robinson sudah menyusut karena faktor umur. Tapi tetap saja jika kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, ujung kepala Robinson juga sejajar dengan mulut Wemby. Jadi mungkin memang benar Wemby memiliki tinggi hingga 229 cm. Jika kalian masih belum yakin dengan tinggi badan Wemby sesungguhnya setelah semua perbandingan tadi, foto yang satu ini mungkin bakal menghilangkan keraguan kalian. Ini adalah foto Wemby dengan Maxime Reynaud, salah satu prospek NBA draft tahun ini yang juga berasal dari Prancis. Reynaud tercatat memiliki tinggi badan 7 kaki 1 inci atau 216 cm, sama seperti David Robinson. Di sini ujung kepala Reynaud sejajar dengan hidung Wemby. Jika bagian atas hidung dianggap sebagai titik tengah dari kepala manusia, maka dalam kasus Wemby ia akan lebih tinggi 5,5 inci atau 14 cm dari Reynaud. Dengan itu, dalam foto ini Wemby akhirnya memiliki tinggi sekitar 230 cm, sangat dekat dengan tinggi badan di foto-foto sebelumnya. Sekarang NBA dan Spurs sudah tidak bisa membohongi kita lagi. Bahkan foto ini juga bisa menjadi bukti kuat untuk melihat tinggi badan Wemby sesungguhnya. Pada musim 2024-2025 ini, Shaq Edey tercatat sebagai pemain tertinggi NBA dengan 7 kaki 4 inci atau 223,5 cm. Tapi dalam foto ini, jelas-jelas terlihat bahwa Edey lebih pendek jika berdiri di samping Wemby. Foto mereka berdua yang diambil beberapa tahun lalu juga menunjukkan hal yang sama. Tinggi badan Wemby ini pun juga diragukan oleh pemain-pemain NBA itu sendiri, khususnya Giannis Antetokounmpo. Setelah mereka berdua saling berhadapan untuk pertama kalinya, Giannis menyebut bahwa ia ragu dengan tinggi badan Wemby yang resmi tercatat, dan ia yakin kalau sebenarnya Wemby lebih tinggi dari itu. Tapi, kenapa NBA dan Spurs menyembunyikan tinggi badan asli Wemby dari semua orang? Emang apa salahnya jika Wemby masih bertumbuh dan menjadi salah satu pemain tertinggi dalam sejarah NBA? Ternyata, Spurs mengkhawatirkan resiko terbesar dari tinggi badan Wemby ini. Sejauh ini NBA sudah memiliki banyak pemain hebat dengan tinggi seperti tiang listrik seperti Arvydas Sabonis, Ralph Sampson, Yao Ming, dan juga Kristaps Porzingis. Tapi dalam satu titik, semua pemain itu juga pernah mengalami cedera serius yang membuat antara performa mereka semakin menurun atau absen dengan waktu yang cukup lama, atau bahkan juga sampai harus pensiun karena saking parahnya. Perjalanan karir Wemby di NBA memang masih panjang. Ia masih berusia 21 tahun dan baru saja menjalani musim keduanya. Wemby juga baru saja terpilih sebagai All-Star dengan rataan 24,3 poin, 11 rebound, 3,1 3 points, dan 3,8 blocks per game. Wemby juga sudah mencatatkan rataan blocks per game tertinggi sepanjang karirnya di NBA. Dan ia pastinya akan tampil semakin menyeramkan seiring berjalannya waktu. Namun masalah cedera juga sudah mulai menghantui Wemby. Pada akhir Februari 2025 lalu, Wemby menderita trombosis di bahu kanannya dan dengan itu ia harus mengakhiri musimnya lebih awal. Dan dengan badan Wemby yang semakin tinggi, ada kemungkinan baginya untuk lebih sering mengalami cedera. Jika Spurs mengungkapkan tinggi badan Wemby yang sesungguhnya, para media bisa saja jauh lebih panik jika Wemby mengalami cedera. Seolah-olah itu akan mengakhiri karirnya di NBA. Spurs sepertinya ingin membuat Wemby lebih fokus dan tenang.
Mereka juga sepertinya berupaya agar Wemby tidak disetir oleh narasi-narasi yang dibuat oleh media terhadap tinggi badan aslinya. Tapi dengan kondisi seperti ini, pastinya ada rasa takut dalam lubuk hati Spurs yang terdalam. Mereka harus benar-benar memaksimalkan era Wemby dan untungnya sekarang mereka berada di posisi yang sangat pas untuk memperjuangkan hal tersebut. Seperti yang kita tahu, sekarang Spurs sudah terlihat lebih dekat untuk kembali menjadi tim yang hebat. Selain Wemby, mereka juga memiliki Stephen Castle yang baru saja menjadi Rookie of the Year dan juga De'Aaron Fox yang berstatus sebagai pemain bintang. Namun Spurs mungkin bisa saja menjadi semakin kuat lagi pada off-season nanti. Untuk memaksimalkan potensi Wemby, Spurs perlu menambahkan satu pemain bintang lagi dalam skuad mereka. Dan akhir-akhir ini, muncul rumor bahwa Kevin Durant akan segera berpindah tim. Dan menurut orang-orang terdekatnya, Spurs merupakan destinasi yang diincar sebagai tim barunya. Salah satu aspek terlemah Spurs dalam roster mereka saat ini adalah kurangnya pemain wing. Dan kehadiran KD bisa langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. KD merupakan salah satu pemain bintang yang paling konsisten pada era modern ini. Musim ini ia mencatatkan rataan 26,6 points, 6 rebounds, dan 4,2 assist per game dengan akurasi field goal 52,7%. Produktivitas Spurs di lapangan pastinya akan meningkat dengan KD. Tapi ada beberapa resiko yang juga harus dipertimbangkan. Musim depan KD akan berusia 37 tahun dan badannya juga semakin rentan untuk cedera. Selain itu dengan usia yang tergolong tua ini, KD masih memiliki kontrak yang mahal musim depan sebesar 54,7 juta US dollar atau sekitar 890 miliar rupiah. Karena kontraknya yang besar ini, Spurs harus rela melepas sejumlah pemain muda dan draft pick mereka yang potensial hanya untuk mendapatkan KD. Dan Spurs juga tidak akan tahu bakal jadi sehebat apa mereka nantinya. Tapi bayangkan saja duet antara Wemby dan KD. Akan sangat mustahil bagi siapapun untuk menghentikan mereka di lapangan. Tapi apa jadinya jika ada opsi yang jauh lebih baik dibanding KD? Pemain itu adalah Giannis sendiri. Musim ini ia mencatatkan rataan 30,4 poin, 11,9 rebounds, dan 6,5 assist per game. Di playoff performanya makin menggila lagi dengan rataan 33 points, 15,4 rebounds, dan 6,6 assist per game. Situasi Giannis di Bucks mulai terlihat mengkhawatirkan. Di tengah masa-masa prime-nya, Bucks justru tidak membangun skuad yang kompeten untuknya. Dan Giannis sekarang juga berada dalam banyak rumor trade, termasuk ke Spurs. Giannis masih berusia 30 tahun saja, jauh lebih muda dibandingkan KD. Dan ia juga merupakan salah satu pemain yang paling dominan di NBA saat ini. Dan coba gabungkan itu dengan Wemby, maka Spurs dapat menjadi mimpi buruk untuk semua tim di NBA. Pastinya harga untuk mendapatkan Giannis akan jauh lebih mahal. Namun untuk membentuk duet yang mematikan ini, sepertinya pengorbanan Spurs tidak akan sia-sia. Tapi jika Spurs tidak ingin mengambil rute cepat ini, mereka masih bisa memanfaatkan pick nomor 2 yang mereka dapatkan di NBA Draft tahun ini. Spurs bisa merekrut prospek hebat semacam Dylan Harper. Musim ini Harper mencatatkan rataan 19,4 points, 4,6 rebounds, dan 4 assist per game di NCAA. Cara bermain Harper juga sesuai dengan sistem Spurs. Tapi ini juga sekaligus dapat menjadi masalah karena Spurs sekarang sudah memiliki duet guard yang solid dalam Fox dan Castle. Bagaimanapun, Spurs pasti akan membuat suatu keputusan yang mengejutkan sebelum musim depan dimulai. Dan pastinya kehadiran Wemby harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik untuk kesuksesan Spurs maupun karir Wemby sendiri. Tapi gimana menurut kalian? Apakah dengan Wemby yang semakin tinggi dan roster Spurs yang berpotensi jadi semakin hebat dapat membuat mereka menjadi juara dalam waktu dekat lagi? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas COD isi sportswear! Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.